Ih, seru banget sih hidupnya. Ngeliatin apa sih? Ini Sya, lihat deh. Temenku liburan nonton konser, ketemu temen-temen. Asik banget ya kayaknya. Iya. Soalnya seru ya. kayak aku nggak bisa kayak gitu. Udah capek duluan ya. Aduh, iya benar. Ingat gak sih sama pembahasan obrolan kita di minggu kemarin? Ingat dong Soal tentang apa? introvert kan? Soal introvert ya, yang kamu banget dan aku banget. Yes. Tapi biar nggak diserang netizen kali ya. Duh, takut ya. Kayak biar adil juga gitu rasanya. Sekarang kayaknya waktunya kita untuk bahas soal extrovert. Kira-kira apa ya kelebihan extrovert dan apa hal-hal yang harus dipelajarin dari seorang extrovert? Kita akan bahas sekarang. Hai. Akhirnya kita kembali lagi dengan topik yang seru ya. Memang melihat kehidupan orang di Instagram itu rasanya menyenangkan Menyenangkan dan menyilaukan mata. menyilaukan mata ya, karena kan apalagi kalau misalnya following kamu tuh banyak banget orang-orang yang extrovert. Aduh, kayaknya sih kehidupannya seru, bikin iri gitu nggak sih? Iya, benar. Kayaknya waktu 24 jam digunakan dengan sangat-sangat maksimal. Kadang-kadang sudah di sini, nanti siang udah di sana, nanti sore di sini, di sana sudah berganti-ganti tempat dan Aku di sini dan kau di sana. Berganti Oke. teman. berganti teman juga benar. Circle pertemanannya sangat luas ya. Heeh. Jadi iri gitu. Jadi iri, tapi kita nggak boleh iri sebagai anak-anak baik ya, karena kita diciptakan ada yang extrovert, ada yang introvert. Kalau kamu introvert, kamu bisa tonton video sebelumnya. Kalau kamu extrovert, boleh nonton video ini, tapi introvert juga boleh nonton video ini supaya lebih kenal lagi sama teman-teman yang extrovert. Benar. Dan extrovert juga bisa lebih mengetahui bagaimana sih sebenarnya pikiran dan juga cara bergaulnya dari seorang introvert di video sebelumnya. Tapi khusus di video kali ini Audrey kita akan bahas soal extrovert ya. Nah, untuk membuka kita bisa nih menjabarkan kira-kira kalau misalnya dibilang extrovert itu apa aja sih kelebihannya? Tapi sebelumnya kita ingatkan lagi ya bahwa extrovert bukan orang-orang yang suka ngomong, suka Bener. happy-happy, Bener. terlihat tidak menyedihkan hidupnya, happy Yeah. terus ya, terlihat punya teman. Tapi extrovert adalah orang yang menyerap energi ketika ketemu banyak orang. Jadi ketika mereka ketemu banyak orang, ada di pesta atau mungkin di meeting dan juga mungkin di gathering, mereka terlihat sangat menonjol biasanya. Sangat menonjol, sangat senang dan Aha. sangat atraktif ya, karena ya mereka menyerap energi dari situ. Yes. Inilah baterainya gitu untuk Aha. mencharge energi mereka. Malah kalau sendiri rasanya aduh bete. Biasanya Boring. orang-orang ekstrovert tuh kalau lagi sendiri tuh kesepian, Bener, butuh teman. bosen, langsung kayak pengen keluar. Apalagi nih di masa pandemi PPKM, wah ini Iya. pasti jadi hal yang bener-bener bikin ekstrovert tuh gemes. Kapan nih pembatasan ini berakhir? Nah, Aduh. itu dia. Dari obrolan kita sebelumnya pasti udah tahu dong kalau misalnya kelebihan extrovert itu ya pandai bergaul. Tadi menyerap energi ya, bukan berarti yang banyak ngomong, tapi emang kelebihannya itu adalah orang yang pintar untuk berbicara, pintar untuk ngomong, public speaker yang oke banget dan temennya di mana-mana. Iya, bahannya tuh nggak pernah habis. Sampai ekstrovert nih suka dikira modus ya, karena banyak bahan obrolan gitu ya. Jadi ya suka dipikir modus gitu. Tapi ada lagi yang lain Sya. Mereka ini orang-orang yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan berani mengambil resiko. Benar. Mereka nggak takut gitu ya dengan segala macam resiko. Mereka justru mana nih resiko? Ayo kalau bisa pada datang nih ke gue gitu. Dan mereka juga suka banget untuk cepat beradaptasi ya dengan lingkungannya. Cepat into banget nih di lingkungannya satu. Ntar pindah lagi. Lagi. Serem ya.
kayak gampang banget gitu loh untuk berteman sama semua orang. Nah, itu dia kelebihan dari para extrovert ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin kelebihan, kalau terlalu lebih juga, ini akan menjadi kekurangan, Sya. Yes. Seperti contohnya mereka kan talkative gitu ya, suka ngomong gitu. Dan kalau kita suka ngomong tapi tidak dilatih, ini takutnya akan tong kosong nyaring bunyinya satu ya. Jadi teman-teman yang extrovert, please, kalian sudah punya pure talent sebagai a good speaker, jadi harus benar-benar diasah cara berkomunikasi ya, karena cara berkomunikasi teman-teman ekstrovert ini sudah bagus sekali gitu, jadi ya harus ditingkatkan lah. Bener. Atau jangan-jangan malah bikin orang sakit hati karena nggak peka dan juga kayak seru-seru aja kok rasanya, ngomong yang kemana-kemana gitu malah bikin orang sakit hati. Itu yang harus dihindarin kali ya dari orang-orang yang extrovert ini. Nah, ini juga perlu ditambahin, Syah, karena mereka terlalu banyak ngomong, kadang mereka itu sulit ya untuk mendengar. Jadi ketika misalnya cerita, Syah, kemarin aku tuh kayak gini loh, Syah. Terus si extrovert pasti langsung kayak, gue lebih dari lo, gitu. Ngeselin banget gak sih ketika momen itu? Gemes banget. Gemes ya. Tapi itu orang extrovert harus belajar untuk lebih menahan diri dan juga mau mendengarkan orang lain. Yes. Dan juga untuk beberapa orang extrovert ada ya yang sebenarnya mereka tulus nih, bukan berarti mereka tidak tulus. Apalagi kalau misalnya mereka lagi dihadapkan kepada suatu permasalahan yang misalnya tadi ada temen yang lagi curhat terus disela gitu kan, jadi kayak pengen marah nih. Kesel nih. Yang mau cerita siapa nih? Iya. Nah, kadang-kadang tuh emang ketulusannya tuh jadi kayak diragukan, tanda kutip. Ya. Iya. Nah, ini juga nih harus menjadi mungkin di garis bawahin ya, bahwa ketulusan itu untuk perlihatkan kepada orang lain itu penting juga loh, gitu. Ya, dan yang terakhir, karena kalian anaknya tuh spontan banget ya, bukan spontan uhuy, ya. Itu komeng. Kalau kalian berpikir gitu ya, bertindak itu haruslah dibarengi juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi jangan terlalu impulsif, karena itu juga yang akan merepotkan kalian ke depannya dengan pilihan-pilihan kalian yang benar-benar sangat cepat sekali. Gitu dia. Berpikir panjang ya namanya. Oke, itu dia hal-hal yang harus dipelajari nih oleh para extrovert di luar sana. Kamu lagi. Kamu lagi, rindu lagi. Tapi aku tambahin lagi ya, karena ini ada penelitian yang menarik, sempat juga aku perbincangkan bersama Mas Harmoni dalam Smart Character di topik introvert leadership ya. Jadi ternyata banyak loh teman-teman yang menjadi leader ketika dia adalah extrovert, ternyata bawahannya tuh harus bisa diimbangi dengan teman-teman yang introvert. Yes. Jadi ketika dia impulsif, ketika dia mungkin terlalu banyak bicara, ada teman-teman yang mengerem itu. Begitu juga sebaliknya, ketika leadernya introvert, lebih baik bawahan tuh kebanyakan ekstrovert karena lebih proaktif gitu ya, gercep gitu, GC alias gerak cepet gitu ya. Bener. Jadi sebenarnya ekstrovert ataupun introvert kamu bisa kok tetap saling berkolaborasi untuk sukses bersama. Gitu. Karena perbedaan itu sebenarnya bukan buat disesalkan ya, tapi justru perbedaan itu untuk melengkapi. Nice. Asik. Ada introvert, ada extrovert. Nih, biar dinamis semuanya gitu. Yes, itu dia pembahasan kita soal extrovert. Ya memang ya, untuk kamu orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang extrovert nih, memang percaya dirinya luar biasa tinggi. Kemudian flower boy ya, kayak kemana-kemana gitu kan. Kayak kemana-mana bisa masuk gitu. Tapi jangan sampai itu tuh berlebihan. Jangan terlalu berlebihan banget. Lama-lama kan kalau misalnya over dominan itu juga nggak baik kan. Over dominan di hubungan, di karir dan lain-lain. Itu kan akan membuat yang lain akan tersisihkan. Yes,
benar banget. Nah, itu dia yang harus dijaga-jaga kali gitu ya. Iya, dijaga ya. Jadi semangat untuk kamu yang sedang berproses baik di karir, di hubungan, dan dimanapun. Kita akan ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Masih kita terima juga komentar kamu untuk topik-topik yang seru. Kak, bahas ini dong, Kak, bahas itu dong. Boleh banget ya. Jadi boleh drop di kolom komentar ya. Yes, nanti akan kita bahas di pembicaraan selanjutnya. Tasya pamit. Audrey pamit. Bye-bye. Bye. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen. dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.